Momen ini adalah momen yang luar biasa di mana kita dapat berkumpul dan saling menguatkan satu dengan yang lain melalui Family Blessing online ini. Saya di sini ingin menyapa saudara semuanya. Saya ingin mengajak dan memberitahukan bahwa jikalau sendiri kita pasti tidak akan bisa. Tapi kalau kita bersama-sama, pasti saudara akan mudah karena saling membantu, bahu-membahu dan sampai tujuan dengan sempurna dan luar biasa. Ada satu message yang ingin saya coba sampaikan tentang bulan ini, yaitu Unshakable Word, firman yang tak tergoyahkan. Saudara tahu satu hal, firman itu bukan cuma kata-kata, tapi firman itu adalah seorang pribadi. Seorang pribadi yang bernama siapa? Yesus Kristus. Jadi saudara ketika memperkatakan firman, itu saudara seperti mengucapkan sosok pribadi yang luar biasa ini, yang sanggup menolong, yang sanggup mengendalikan, yang sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Oleh sebab itu, pada momen-momen ini sangat penting sekali bagi kita untuk mengucapkan firman, memperkatakan sosok yang bernama Yesus ini atas keuangan kita, atas kesehatan kita, atas masa depan kita, memperkatakan sosok Yesus ini atas hidup kita. Karena saya percaya kita ini di dalam Yesus sebagai tubuh Kristus. Jadi ketika Yesus ada di dalam saudara, maka yang terjadi, apapun yang saudara sedang hadapi, pasti itu ada solusi dan jawab keluarnya. Oleh sebab itu, ada 3 hal di sini yang ingin saya coba sampaikan tentang firman Tuhan ini. Jadi yang pertama adalah perkataan iman. Ya, ketika saudara mengucapkan kalimat firman, itu adalah perkataan iman yang terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Perkataan yang sia-sia janganlah keluar dari mulutmu, tetapi katakanlah hal-hal yang baik yang dibutuhkan untuk membangun, yang dapat memberikan anugerah bagi yang mendengarkan. Anda lihat perkataan iman ini penting sekali. Jadi ketika saudara memperkatakan, itu kelihatannya tidak seperti yang kelihatan dengan fakta, tapi saudara memperkatakan iman. Dan di sini yang terjadi, seperti yang sudah Tuhan katakan, disitulah saudara akan alami. Jadi misal saudara melihatnya diri saudara sakit, saudara jangan ngomong sakit, tapi perkatakan aku sembuh, aku sehat oleh karena bilur Yesus aku telah dipulihkan. Yang saudara lihat sedang terpuruk, tapi perkataan saudara berkata, dalam nama Yesus, aku ada di atas bukan di bawah. Aku diberkati, aku alami yang terbaik. Tuhan kaya jadi miskin sehingga aku tadinya miskin sekarang jadi kaya raya. Perkataan iman. Begini, setiap firman yang keluar dari mulut saudara tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang kedua, perkataan hikmat atau pengetahuan yang terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat ke-8. Sebab oleh Roh kepada seorang diberi karunia perkataan hikmat. Anda lihat di sini ada perkataan hikmat. Ketika saudara mendapatkan hikmat dari Tuhan, saudara perkatakan itu. Ketika saudara memperkatakan hikmat, itu seperti ada ide yang keluar, ada pengetahuan baru yang keluar, yang dimana hikmat itu akan menyelesaikan persoalan yang ada. Jadi ketika saudara mendapatkan ide dari Tuhan, jangan diam, tapi perkatakan. Karena saya percaya bahwa di dalam Yesus tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya pasti ada jawaban dan jalan keluarnya. Oleh sebab itu hari ini biarlah mulut kita atau dimanapun kita berada, kita bisa menjadi bagian daripada solusi dan jalan keluar. Kita bukan bagian daripada masalah, tetapi kita bagian daripada jalan keluar atau solusi. Yang ketiga adalah perkataan anugerah yang terdapat di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6 berkata, biarlah perkataanmu selalu penuh dengan anugerah yang tidak hambar sehingga engkau mengetahui bagaimana harus memberi jawaban bagi setiap orang. Yang ketiga adalah perkataan anugerah. Saya belajar satu hal begini, anugerah itu bisa ditransferkan. Anugerah itu bisa diberikan. Jadi, bagaimana caranya kita bisa mentransferkan anugerah kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita? Caranya adalah dengan memperkatakan anugerah itu. Ini yang saya temukan. Jadi anugerah yang kita terima dari Tuhan itu
bukan buat cuman kita saja, tetapi kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita itu bisa diberkati juga seperti Tuhan telah memberkati kita. Gimana caranya? Perkataan anugerah. Jadi biarlah anugerah Kristus itu mengalir kepada keluarga kita, kepada toko kita. Anugerah Kristus mengalir kepada pasangan kita dalam nama Yesus. Pasanganku mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera Kristus menyertai. Anak-anak bertumbuh sehat, kuat, berprestasi, sehingga mereka berprestasi bukan karena usaha, bukan karena upaya, tetapi karena perkataan kita yang keluar. Karena yang berkata bukan cuma kita, tetapi ada kuasa, ada roh Tuhan yang membuat hal itu dapat terjadi. Jadi intinya adalah, momen ini saya ingin mengajak dalam komunitas ini, apapun yang terjadi, tidak ada kata negatif yang keluar. Tidak ada kata yang mengkutuk yang keluar dari mulut kita. Selalu bless, bless, dan bless. Sharing sedikit, ada satu pegawai yang ikut dengan saya kurang lebih 2,5 tahun, kurang lebih. Nah, 1 tahun pertama dia ini bekerja cukup baik, sampai suatu saat dia sedang mengalami persoalan keuangan dan mengajukan minjam duit sama saya. Pak Bos, saya boleh pinjam uangnya, nanti tinggal potong gaji. Karena saya ini telah mendapatkan didikan dari orang tua yang berkata, kalau ada orang minjem jangan kasih pinjem, tapi dikasih sebisanya saja. Tapi kalau orang minjem kamu pinjemi, ya berharaplah uang itu jangan balik. Anggap aja uang itu tidak akan pernah kembali lagi. Maka dari itu saya berkata pada dia, saya nggak bisa. Meskipun dia sudah pegawai dan ikut kurang lebih cukup lama, 2,5 tahun. Di situ yang terjadi adalah dia tidak terima, dia marah, dan dia mulai maki-maki saya. Di depan saya kelihatannya baik, tapi di belakang saya, dia memperkatakan buruk. Cerita saudara. Dia cerita, tahu nggak bosku itu? Wah, tidak tahu perasaan, tidak berperi kemanusiaan, saya susah nggak ditolong. Ya kan, orang punya karakter sendiri-sendiri, dan saya di sini juga makanya jangan berharap pada manusia, berharap pada Tuhan. Dia dari agama lain sih. Suatu saat yang terjadi adalah dia ngomong buru terus tentang saya, tentang kerjaan yang dimana dia makan dari situ, salary kan dari kita. Satu hal yang terjadi adalah sejak momen itu, apapun yang dia kerjakan, tidak ada yang benar. Wah, ngerjakan ini gagal, ngerjakan itu hancur. Ada yang misal saya kasih ini ya, tolong ya jaga ya, ada yang mati, ada yang hilang, ada yang rusak. Wah, kacau terus. Nah, terus yang terjadi adalah gimana solusinya? Akhirnya saya tahu, Roh Kudus memberitahu, lihatlah, kau tidak akan pernah bisa makan baik dari tempat yang kamu kutuki terus. Kita tinggal di Indonesia, kita hidup di negara ini. Bagaimana bisa kita ini mendapatkan hidup yang baik kalau kita selalu mengkutuk Indonesia? Lemparkan berkat. Lemparkan berkat atas rumah tangga kita. Jangan dikutuki terus itu suami. Jangan dikutuki terus itu istri. Anak-anak itu jangan dicela terus. Tapi anak-anak itu diucapkan berkat. Ucapkan prestasi. Kau ingin anak itu jadi seperti apa? Ucapkan. Karena Tuhan yang menjadikan mimpi itu pasti jadi kenyataan, ya. Jadi momen ini saya ingin mengajak saudara semua untuk selalu memperkatakan yang terbaik seperti Tuhan telah mengendalikan hidup kita. Dan saya percaya disinilah firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, Yeshua HaMashiach, bless you.